Oke, alhamdulillah pagi ini kita teman-teman KRM Lewin berkesempatan dan jodoh ini bisa silaturahmi ke rumah kediaman Pak Masih. Ini KRM paling senior ya. Nah, kita akan menimba ilmu apa sih KRM Lewin ini, cita-citanya dulu awal kayak apa, sekarang tercapai apa belum, atau ada masih yang tersisa. Nah, jadi Pak Masih, terima kasih bisa ditampung ngobrol di rumah Pak Masih. Ini judulnya kan ngontel silaturahim berkah. Nah, tentu silaturahim menyambungkan ini teman-teman BRM ini, terutama dengan yang senior, dan mencari berkah apa ya, keilmuan. Oke Pak Masih, saya mulai dari pertanyaan dulu. Pak Masih kan periode pertama, mungkin ingat periodenya, kemudian mungkin asal usul terbentuk itu dulu bagaimana? Monggo, Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di rumah ini, gubuk ini ya. Nah ini apa? Kalau pertanyaan itu memang, jadi pertama itu kita ngomong soal ranting. Sebenarnya kita itu tidak, ide yang pertama itu ada keinginan dulu membangun tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Itu yang dilakukan oleh keluarga di religi gitu ya. Sampai mulai dari pertama mengadakan sholat di rumah-rumah loh, terawih di rumah-rumah kan gitu. Jadi awalnya di muhajir itu kan belum ada Mas ya. Masih pertama tidak ada masjid ini. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman, akhirnya ya sholat jamaah pernah di rumahnya Pak Arifin, tapi jalan kamu yang di Wejiri ya, iya yang di RW 6 ini gitu. Yang punya tempat itu ada yang tetap. Lalu memang di sana ada tempat yang kosong. Tapi terus sebelum itu kan akhirnya berdiri ya masjid itu dengan yang pengakai kan ya, jadilah. Tapi Muhammadiyah kan tidak punya. Nah, masjid ini cuma satu waktu itu. Habis itu terus kita ngomong, nah ada Pak Bambang Sujiono ya. Pak Bambang Sujiono itu dulu anggota DPRD Jawa Timur. Yoko, sumbangan atau sumbangan anu lah untuk P3 waktu itu, bahkan P3. Nah terus memang nggak ada pilihan lagi kan, Golkar P3 sama ya, cuma P3 tiga aja, iya. sama PD. Islam ditarik ke situ, yang nasionalis di PDIP. Setelah itu ketemu dengan lain, katanya bangun masjid, perlu kita bangun masjid. Waduh, terus siapa yang mendirikan? Nyantolin ini apa organisasinya itu apa kan gitu. Walaupun dulu masih belum ini ya. Akhirnya si Pak istri sama Pak Bambang ini, kalau itu bangun masjid tempatnya di mana? Pak Besi yang tahu. Tempatnya di At-Taqwa ya. Masjid itu. Terus cantolannya siapa? Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada sini, belum terbentuk rantingnya. Nah disitulah dimulai. Kalau itu dirikan aja dulu Muhammadiyah sebelum mendirikan masjid. Ya sambil lah panitia banyak itu donasinya banyak juga. Kan belum ada masjid, jadi rame. Orang banyak rame itu. Rame ikut. Dan termasuk RW kita yang pertama itu di RW 9 sekarang Pak Kus. Nah, Kus itu. Itu kan RW 9 waktu itu. Temu tadi cangkruan di rumah ya. Itu semua itu sebenarnya. Terus ya Pak Kus mendukung dia. Kalau tempatnya itu Pak kita ngomong-ngomong. Lalu bentuk dulu yang namanya ranting. Ranting saya di dapur, jadi ketua ranting karena memang
saat itu sebelum berdirinya itu saya selalu komunikasi dengan Pak Bambang dan Pak Bisri di rumahnya itu ya kayak keluarga loh Pak. Bisri itu dulu cerita seperti itu. Aku ini kudu bangun karena kan Al-Muhajirin sudah berdiri, terus An-Nur sudah berdiri, sudah ada sebelum ya, ada sudah. Oh Itu iya. kan yang terakhir Pak, Terakhir. takwa. Terus ada apa sudah ada. Malah setelah itu terus ada Akoba. Ya, Gitu. Akoba Yang di masuk di Garuda ujung ya. Nah, Pak Bisri ngomong, aku ini duwe proyek sampe gede ini, gitu. Ada tanah seluas ini, properti yang dibangun rumah itu. Terus kalau nanti ini kalau nanti ada gereja di sini, aku mengenai aku mati, takut nih pangeran. Saya ditanya mati, kok ini duit lemah dewi, bangun gereja, ya apa kan? Oh, nanti goyangnya Pak Bisri itu, gitu loh. Nah, akhirnya kan kalau dulu itu kan di sini yang terima untuk jadi penduduk sini itu diharapkan kan muslim semua. Bahkan China sudah ada. Awal-awal tidak ada tuh yang di sini tidak ada. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Pak Bisri. Terus Bismillah bangun, ranting didirikan. Tapi sebelum ranting didirikan itu sebenarnya sudah ada TK Aba. TK Isya itu duluan. TK Isya itu duluan itu dari rumah ke rumah juga. Rumahnya Pak Hermansyah yang di belakangnya ada warna itu pernah di situ. Itu TK Aba. Ya, Pak Masih berarti kalau TK itu berarti PRA sudah ada. Waktu itu PRA tidak ada barangkali. Tidak ada. Nyantol cabang tau. Oh, langsung cabang. Iya, tidak salah loh. Oh iya, saya kan TK Aba 1, 2, 3 itu kan di Jambang ya. Iya, betul kan Jambang. Nyantol cabang terus. Ya ibu-ibu itu termasuk waktu itu kepala sekolahnya pertama Ibu almarhumah Hanifah Fadli itu. Tuhan. Tuhan ya, mertuanya Mas Eko Budi. Nah, setelah itu berdirilah yang namanya ranting. Kalau ingat tahunnya? Ranting kita ini perkiraan ya, kalau prasasti waktu peresmian masjid At-Taqwa itu kan bareng sama masjid Al-Ikhlas Delta Sari yang sekarang. Iya, jadi diteken di sini ya. Iya, diteken sini. Iya. Prasastinya itu ada 2 ya malah. Aku beli di Jalan Bubutan itu. Setelah itu kopi cap singa itu. Oh iya. Kelihatan itu ada grafir itu. Marmer itu. Di sana 2 itu. Akhirnya bentuk panitia sekaligus ranting. Ya itu caranya akhirnya rantingnya berdiri dan terus berkelanjutan. Ya waktu itu kita masih mengadakan ya mencari-cari Mas ya. Sebab ya ini kan campur Pak ya. Tidak bisa semua ini. Tapi ternyata memang ada teman-teman yang simpatisan, ada banyak itu sebenarnya gitu. Waktu sampai kita kumpulkan kepanitiaan itu ada 60 orang itu. 60 orang untuk bangun masjid. Ya sifatnya kan masjid sederhana waktu itu Mas ya. Ya tambahnya bantuan Pak Bisri besar gitu. Lalu teman-teman selesai lah masjid itu 92 insya Allah. Itu diresmikan oleh Pak Amin. Ya, sama itu. Ya Roto Kano waktu itu juga bersamaan dengan pelantikan pengurus cabang Waru. Ya di situ tempatnya di sampingnya bangunan Masjid At-Taqwa itu. Rame lah.
Ya, saya ingat kok juga sempat Coba Harun, ya. sempat lihat gitu. Sempat lihat di acara itu. Ya saat itu kan Pak Men sedang berlawanan dengan Pak Harto. Iya. Ya betul. 90. Betul. Itu sampai akhirnya kan baru tahun 98 ya. Pak Iya. Amin apa Harto. Iya. 97. 98. Ya itu ceritanya. Jadi terbentuklah Sekali. bentuk itu ya. Memang Ranting. tadi Bukan 92 berarti sebelumnya. sebelumnya Nah, sekitar 90-an. rangkaiannya kan cita-cita bangun masjid, Ah. balai cantolan, Iya kan, iya, gitu. Ya kan ini duluan. Iya. Lah setelah itu Pak aktivitasnya apa setelah masjid berdiri? Tentu masjid itu menjadi konsentrasi kegiatan PRM. Iya. Begitu ya? Betul. Oh, Betul. Nah, karena masjid itu posisinya di sana, saya dan teman-teman terus lainnya agak jauh loh. Ya. Jadi Ah, di itu sini, di sini di kan sini. jauh. Hanya kan kita angkat si almarhum Pak Yusuf Iya. di sana. Termasuk kita buatkan Tinggal di sana ya, iya, ada iya, rumah di sana, rumah kecil jaga lah ya. Iya, jaga gitu. Ya harus seperti itu. Pak Andri, ada Iya. Pak Andri ya. Pak Andri yang mana nih? Pak almarhum Andri. yang sudah meninggal kan. Andri yang Iya. SMP, guru SMP. Guru SMA, Guru SMA. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya, sudah Iya. almarhum. Iya. Oh, iya dia kan tinggal di situ ya. Iya, Di Merak, di Merak, Gang Satu. Lumayan dekat. Pak Andri itu kan iparnya Pak Iya, Pak Pak ini. Fadli. Pak Fadli. Pak Fadli. Iya, Bu Endang itu. Iya, iya. Iya, Pak Masih. Jadi kalau kilas balik waktu itu cita-citanya itu apa ya? Sekedar masjid itu ya sudah. Terus kemudian posisi sekarang ini apa sih dari roh pendirian itu yang sudah tercapai atau belum? Jadi sebenarnya kan masjid itu kan ya sama lah seperti tarikh ya, seperti zamannya Rasulullah itu pertama itu kan mesti membangun masjid dulu. Ya, banyak teman-teman itu dengan begitu ada aktivitas di sana, binaan masjid Ya, pusat kegiatan ya. Iya, cuman memang terus terang saja teman-teman umumnya dia itu rotok kurang Ya, kegiatan hidup sarana untuk aktivitas berkumpul. Kalau enggak memang orangnya maaf ini mobile orangnya. Jadi semua itu sibuk-sibuk kesempatan untuk itu rotok kurang. Mana-mana begitu. Nah di sini pun juga terjadi begitu. Sehingga kita yang berharap setelah itu memang pendidikan ada kan begitu. Ya sama masjid terus ada pendidikan itu pasti perlu. Nah, akhirnya nah yang seperti itu termasuk setelah itu teman-teman yang dulu tergabung di dalam kepanitiaan itu ya mungkin karena masih muda-muda gitu kan masih sibuk kan boleh dikumpul ngono ya wis rada iku angel lah. Tapi kita punya tempat itu sebenarnya walaupun tempat itu fasum Iya, tempat itu kan fasum iya Pak. Semua hampir semua masjid pasung. Fasum ya Semua masjid pasung. iya Itu sempat dinikmati berapa tahun masjid Atak, Pak? 10 tahun 10 tahun. iya Sesuai juga ya kan ya. iya dan sampai terjadi waduh masya Allah nyaris tapi ada banyak kegiatan tambah suci apa ada tadi rame emang sih durung ono lah kegiatan-kegiatan gitu Iya, iya, iya. malah tambah suci tidak ada di sana kalau dibuka tambah suci juga di Al-Masjid nah itu Cuma dulu dokumentasi belum secanggih sekarang. Iya. Nggak ada bekasnya ya, Pak. betul iya Ya jadi tadi fasilitasi tempat lain untuk kelanjutan Iya kan? aktivitas tadi itu. Jadi gini di nggak ada tempat lain ya tempatnya mesti di TK ya, TK Aba itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan ranting. Nah dulu kan
di Adakwa itu kita pakai sana itu direksi TK itu dari rumahnya Pak siapa Herman Syah itu pindah itu ada direksi pembangunan dia ada di depan itu, nah itu dipakai untuk TK. Oh iya. Jadi diri. Nah, hari ngono pikiran apa? Bangun TK. Nah, TK ya secara anu kan ya Asia ya Muhammadiyah kan ya PNR mulai darat itu. Nah itu sudah ada apa PNR-nya itu kalau TK yang sekarang itu. Ngomong lah kita dengan Pak Istri kan gitu. Lalu Pak Istri memberikan surat apa itu hibah untuk TK kita itu kan. Nah, ya itu terusannya ya. Pak balik selisut ngajar itu Akhirnya beres itu. Nah, itu saya sama Pak Haji sama Pak Bambang itu Bambang Sujiono Pak Haji satu so tapi 08 nah kita ngomong sama gini kan mau Pak Bisri kayak tanah sekarang itu Pak. Oh, itu hibah ya? Hibah. Terus bangun sementara belum, nah itu setelah selesai ya sering dipakai untuk kegiatan kita. Andre itu. Oh gitu. Habis gitu terus lagi. Nah itu setelah Andre itu agak vakum gitu. Iya kayaknya. Terus sampai Pak Rosyid apa gitu kan, tapi nggak ada kegiatan waktu itu sekali Pak. Pengurusannya ya sedurung sekotak aja dan lengkap gitu waktu itu. Majelisnya masih kasihkan belum lengkap ya, karena kesibukan beliau apa gitu. Akhirnya sampai mengulang ngondel bareng dan pagi ini 31 Agustus. Terus safarnya tanggal berapa ini? Safar sekarang tanggal 20 berapa? Rumah senior kita Ustadz Adil Masjid, alhamdulillah ada Pak Ahmadi, Pak Gatot, Pak Tijati, Mas Ferry, Pak Mus. Ya upaya yang gerakan ranting untuk mensosialisasikan gerakan dakwah PRM, gerakan dakwah perserikatan umumnya agar lebih banyak dikenal, dan mohon support dan bimbingan dari Pak Masjid ke depan, karena selama ini terus terang support dari teman-teman simpatisan khususnya dirasa agak kurang, karena kita ketahui yang sering dan ranting khususnya di lingkungan internal keluarga, tetangga, agar keberadaan PRM sebagai ujung tombak siar perserikatan di wilayah Remin ini bisa lebih potensi, bisa lebih maksimal memberdayakan kemanfaatannya. Mungkin itu yang bisa kami kemukakan. Sekali lagi mohon supportnya dari para senior, khususnya dalam ini Ustadz Adil Masjid, bagaimana agar PRM ke depan bisa lebih terarah, bisa lagi lebih terukur dalam gerak siarnya di Remin baru khususnya ini. Lanjut Pak Heru, Pak. Gambaran dulu itu cita-cita mendasar apa, kalau sekarang istilahnya apakah itu sudah tercapai semua atau masih jauh dari kekurangan yang perlu di memang kan yang penting itu memang tempat sentral untuk bisa berkegiatan. Itu kita tidak punya. Nah dengan ada ide kemudian membangun apa pusat dakwah, ini kan sesuatu yang sering kita bisa kumpul di sana kan begitu. Kalau ada kegiatan ya di sana. Walaupun sebenarnya TK Asia ini bisa ya gitu, ada bekerjasama melakukan itu.
tapi memang terbatas karena ya, pendidikannya kan begitu ya. Ya, pendidikan. Kalau ada nanti bisa menguruskan. Agak itu di PP lebih itu kan gitu. Oh ya. Itu ada di Tangan pertama. Terus Pak Isa ya ambil ke sekolah istilahnya ya mulai BPK ini cuma begini ya. Sejak dulu setelah ada di sana saya kan ada sempat di cabang kalau tidak salah jika sejak tahun 95 sampai 2000 sudah lama ya 95 sampai 2000 itu zamannya Pak Soket itu kami di sana. Nah waktu rapat-rapat dengan cabang pengalaman pengambil alihan masjid Al-Qadha itu kan jadi pengalaman. Nah, kita sering ketemu masuk wilayah waktu itu untuk memutuskan itu ya apa gini karena kan memang yang namanya masjid di sana itu fasum. Memang susah ya kalau fasum itu mau diapakan ya. Kecuali sekarang memang ada kesempatan sebenarnya karena fasum itu bisa diminta sebenarnya, bisa diminta secara resmi organisasi atau bisa ada penggunaan peruntukannya seperti fasum itu yang sudah dikatakan bisa akhirnya dari situ nah, apa dari pendidikan dari kegiatan itu ya di daerah gitu ya sekeliling-keliling gitu biasa ya, supervisi di sekolah-sekolah sampai di porong apa gitu dan aktif sekali waktu itu teman-teman itu karena orang yang di sana ya semua orang pendidikan di Madinah itu nah setelah itu kaitannya dengan ini waktu rapat dengan cabang itu kami menyampaikan kasus-kasus seperti ini terutama adalah kasus pembangunan yang dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi karena statusnya itu kan tidak jelas, kita itu kan punya semangat, pokoknya tidak mau lah, tidak ada sebuah satu celah gitu, tidak ada kegiatan kan gitu. Itu kan semangatnya seperti itu, sehingga waktu ngomong itu cabang itu tempat itu di mana? Alhamdulillah bulan Agustus ya keluar PP di pusat itu ada untuk kita mau membangun masjid melalui teman-teman itu kalau bisa ya dijelaskan status dari tanah yang akan kita jangan terus kecil-kecilan karena banyak sekali tanah-tanah dapat wakaf misalnya. Terkadang wakaf itu ya lompat seperti kasus di Banyuwangi ya yang ditangani oleh Pak Rosid itu ya karena Pak Rosid ada di tempat ya. Nah itu kan kasus seperti itu dan banyak itu sehingga ada yang kalau bangun ya mesti ada status tanah itu kasus-kasusnya takwa itu kami itu sudah sering sekali ke wilayah itu. Kalau Jumat itu kan mesti ada rapat pengurus wilayah yang waktu itu masih Prof. Pasik ya. Iya rektor. Akhirnya alhamdulillah ada. Yang kedua, sejak dulu susahnya itu kaderisasi. Padahal kalau kita kaderisasi kadernya itu cuma
sebuah kekuatan atau mendidik anak-anak itu di sekolah-sekolah itu bisa paling nggak nyantol gaji ranting apa itu kan susah. Itu rasanya perlu ada semacam kayak pesan khusus Pak. Ini contoh kasus di Indonesia. Kita cari